Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah malam, jadi saya mau share sedikit mengenai renungan malam. Ada satu ayat yang terngiang-ngiang lah ya, yang saya mau bagikan pada malam ini sebagai suatu renungan bagi kita semua. Ayat itu ada di surat Yohanes yang ketiga. Ini pasal yang pasal hanya satu pasal ya. Ayat yang kedua. Ini Rasul ini bicara kepada Gaius, Rasul Yohanes. Dia bilang begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ayat ini sering dikutip ya, diambil oleh para pengajar kemakmuran, dan berdasarkan ayat ini mereka mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki engkau baik-baik, sehat dalam segala sesuatu, dan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sehat, makmur, dan ya berkelimpahan lah ya, seperti itu ya. Kadang Yohanes 10 ayat 10 juga suka dikutip. Nah, mari kita melihat dulu. Ya tidak salah sepenuhnya itu, tapi kita coba lihat dulu gambar besarnya mengenai jalan Tuhan ini bagaimana. Kita lihat nanti konteks ayat ini. Ada beberapa fakta lagi yang nanti kita akan lihat, baru kita coba ambil poin-poin lah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, ya tentu kita melihat dulu konteks ayat inilah ya. Di sini Rasul Yohanes ya, sebagai orang yang sudah dikucilkan di Pulau Patmos, tapi kemungkinan besar dia ketika menulis ini dia sudah dikembalikan ke kota Efesus ya, menurut tradisi dia di sana. Nah, dia berbicara kepada seorang yang namanya Gaius, yang memang ini dia hidup dalam kebenaran dan karenanya jiwanya baik-baik saja, ayat 2 ini ya. Jadi Rasul Yohanes, ingat, dia berbicara kepada orang yang berjalan dalam kebenaran dan karenanya jiwanya baik-baik. Artinya dia hidup dalam roh, mengikuti pimpinan Tuhan. Dia akibatnya rohnya jiwanya jadi ada damai ya, sukacita Kristus dan sebagainya. Nah, kepada orang yang seperti itu, Rasul Yohanes mengatakan, aku berdoa. Ini mengungkapkan keinginannya lah ya, doa daripada Rasul Yohanes. Dia bilang semoga engkau, ini lebih ke arah fisik juga ya, baik-baik, sehat. Itu berarti fisiknya kan, sehat dalam segala sesuatu. Dan karena istilah baik-baik ini bisalah dalam bahasa Inggris prosper ya, atau prosperity, jadinya dia kemakmuran. Dari situlah diambil ayat ini. Tapi prosperity teaching dia mencabut konteksnya sehingga diterapkanlah ini kepada semua orang Kristen. Nggak peduli dia berjalan dalam kebenaran atau tidak, nggak peduli dia jiwanya sehat-sehat saja karena berjalan dalam kebenaran, nggak peduli itu. Pokoknya dia comot ayat ini, dipotong ya, dicabut dari konteksnya, yang bahwa ayat ini adalah ekspresi daripada Rasul Yohanes kepada Gaius, yaitu orang yang berjalan dalam kebenaran dan yang karenanya jiwanya baik-baik saja. Ya, jadi jangan, ayat ini suka dipakai oleh para pengajar kemakmuran itu, dia menerapkan kepada semua orang.
Ya. Pendeknya Tuhan berkehendak semua orang Kristen yang sudah percaya Yesus begitu langsung aja ya, tanpa dilihat dulu. Kalau menurut ayat ini jelas Rasul itu pun Rasul Johannes hanya mengungkapkan keinginannya. Dia berdoa, semoga katanya ya engkau baik-baik ya. Karena nanti bahaya ini kalau diterapkan dalam arti mutlak orang Kristen kehendak Tuhan tuh makmur, sehat dan sebagainya. Karena Paulus pun pernah sakit. Kemungkinan dia sakit mata dia. Dia ngomong kepada orang Galatia itu, seandainya mungkin kamu akan cungkil matamu berikan kepadaku, ya besar kemungkinan duri dalam daging dia. Paulus itu adalah penyakit mata, besar kemungkinan ya. Juga waktu itu Timotius punya penyakit ya, pencernaan dan sebagainya. Itu hamba Tuhan juga terkena juga bisa seperti itu ya. Jadi jangan dulu ayat ini dicomot di luar konteksnya. Tapi memang kalau hamba Tuhan, anak Tuhan itu berjalan dalam kebenaran dan jiwanya sehat, ya, ada damai sejahtera, nggak takut, nggak khawatir, nggak gelisah, nggak stres. Ya. Nah, memang Rasul Yohanes mengungkapkan keinginannya. Semoga badanmu pun sehat dan engkau baik-baik saja dalam arti tidak kekurangan. Oke. Tapi mari kita melihat dulu gambar besarnya. Rencana Tuhan ini sebenarnya apa? Karena banyak juga para pengajarnya kutip-kutip dari Perjanjian Lama, ya terutama itu Ishak menabur, tambah kaya, semakin kaya. Itu langsung diterapkan aja. Ini yang bahaya nih. Kita perlu lihat dulu gambar besar daripada rencana Bapa itu seperti apa. Ya, secara garis besar itu kalimat di surat Korintus itu jelas. Yang pertama itu natural, baru spiritual. Yang pertama datang tuh yang alamiah, baru yang rohaninya. Jadi dalam Perjanjian Lama memang bersifat jasmani, natural, berupa simbol dan tanda ya. Orang-orang yang diberkati dalam Perjanjian Lama pasti harus kaya dia, ya, nggak boleh penyakitan juga ya. Sehat, kaya, makmur, udah semua lah itu, ya. Secara jasmani. Tapi karena di dalam Perjanjian Baru lain lagi ya, jangan langsung ke situ ya. Karena ini spiritual. Efesus 1:3 itu berkatnya yang ini, kalau Perjanjian Lama berkatnya ini jasmani nih untuk Israel ya. Perjanjian itu ya, Perjanjian Lama tuh antara Yahweh dengan Israel. Ini berkatnya jasmani. Israel mesti jadi kepala, jangan ekor. Israel mesti, makanya mereka harus pintar ya, pokoknya harus makmur, harus kaya, harus berkuasa dan sebagainya. Emang itu berkatnya. Tapi kalau di sini Efesus 1:3 itu berkatnya jadi spiritual. Segala berkat rohani ini simbol-simbol. Misalnya di Perjanjian Lama tuh ada bait suci dengan segala perabotannya itu simbol daripada pengalaman. Ya. Pengalaman rohani. Ya. Pengalaman Israel di padang gurun, di Mesir ya, di padang gurun, di Kanaan, dalam merebut, itu semuanya spiritual di sini penerapannya. Ya. Di sini bait sucinya jasmani. Di sini bait sucinya orang spiritual, gereja, ya. Di sini penyembahannya tempat, karena Tuhan nggak boleh. Dia bilang tempat itu aku akan pilih, dan Yerusalem dipilih ya. Tempat kau harus bawa ke situ persembahanmu, jangan bawa kemana-mana. Nah, kalau di sini tempatnya adalah roh, penyembahan dalam roh dan kebenaran, ya. Terus di sini musuhnya, kalau Israel itu musuhnya jasmani, 7 bangsa itu. Oh, di sini rohani, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat, ya. Di sini Mesias juga jasmani memang. Daud itu raja dalam arti dia punya istana jasmani, punya musuh jasmani yang harus dilawan, punya senjata jasmani dan sebagainya. Nah, dengan Mesias di sini spiritual, kerajaannya kerajaan sorga. Apanya senjatanya juga senjata yang diuraikan di Efesus 6 itu senjata spiritual, ya. Udah gitu musuhnya juga spiritual. Jadi inilah gambar besarnya daripada rencana Bapa. Yang pertama datang natural, baru yang spiritual. Yang pertama alamiah, baru yang rohaniah ini. Yang pertama jasmani, baru yang ini batiniah. Ya. Nah, itu sebabnya
hati-hati juga ya berbicara mengenai hal yang jasmani ini, karena fokus Tuhan sekarang ini bagi gerejanya adalah yang batiniah. Ya, Tuhan melihat yang batiniah itu, yang di dalam batin orang itu bagaimana ya. Nah, setelah kita melihat gambar besarnya, barulah coba kita lihat dulu beberapa fakta lah ya. Beberapa fakta. Tapi dari gambar besar aja kita sudah bisa ambil satu kesimpulan bahwa pengajaran kita atau kehidupan kita atau fokus kita haruslah yang batiniah. Itu udah pastilah ya. Karena kalau nanti kita fokusnya ke yang jasmani, nah ini berarti salah fokus nih. Ya, salah fokus. Kita harus fokus ke dalam manusia batiniah kita. Disitulah hal-hal perkara yang sejati itu. Ya, bukan nggak boleh memiliki harta jasmani, tapi harta yang sejati itu yang adalah harta dalam bejana tanah liat, yaitu di dalam batin. Ya, nah, coba dulu kita tambahkan ya satu pengertian tadi yang garis besarnya kita sudah lihat. Coba dulu kita tambahkan lagi dengan beberapa fakta lah, katakan seperti itu ya. Yang pertama saya mau menambahkan yang tadi pengertian kita, kesimpulan kita bahwa kita fokus harus yang rohani, yang batiniah. Mari kita lihat dulu soal disiplin ini. Dalam Ibrani dikatakan ya, ada Ibrani 12 itu ada anak gampang katanya. Kalau anak gampang itu artinya anak yang nggak didisiplin sama bapaknya. Jadi biarin aja lah, kamu mau bikin apa aja, terserah ya. Tapi kalau anak yang dikasihi oleh bapaknya, ya tentu dia harus didisiplin, dibentuk, diproses, supaya anak ini memiliki karakter lah yang baik. Dia mengerti tujuan, misi, dan visi bapaknya agar dia teruskan dan sebagainya. Nah, dalam disiplin ini kitab Ibrani jelas bilang, hajaran itu ketika diberikan ya nggak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Hanya setelah lewat, barulah dia menghasilkan damai. Ya. Nah, kalau anak Tuhan sungguh-sungguh ya benar-benar dikasih oleh Bapa di sorga, ya dia pasti terkena ini disiplin. Ya, barangkali disiplin secara ekonomi mengalami kesulitan, ya bangkrut kadang-kadang barangkali usahanya, atau waduh, bahkan juga barangkali penyakit dalam tubuhnya dia mengalami ya penyakit. Ya bukan selamanya Tuhan mau menghajar begitu, enggak, tapi sejangka waktu Tuhan hajar begitu. Atau barangkali masalah rumah tangga, atau masalah macam-macam, 1001 macam, ya. Dan bahkan memang pada kenyataannya orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang sungguh-sungguh juga dicintai Tuhan, itu hidupnya nggak gampang. Hidupnya tidak gampang, karena dia dihajar, didisiplin, ya. Jadi kalau ada orang punya konsep, oh kalau diberkati itu nggak boleh banyak masalah, ya. Kalau diberkati itu ya badannya sehat terus. Kalau diberkati itu ya nggak boleh ada masalah keuangan, dan ini konsep-konsep begitu nggak lihat gambar besar dan nggak melihat disiplin Bapak ini, ya. Tapi sekali lagi ya, disiplin itu kalau diresponi dia hanya sejangka waktu aja, direspon yang benar ya, dia hanya sejangka waktu aja. Setelah itu nanti akan menimbulkan yang pertama, damai dalam batin. Ini maksud disiplin itu, damai sejahtera dalam batin. Nah barulah nanti biasanya Tuhan pulihkan juga yang jasmaninya yang dia rusak, yang hancur itu karena disiplin. Oke ya, ini poin yang disiplin ya, supaya ini saya hanya menambah-nambah dulu, nanti baru setelah itu kita coba ambil suatu kesimpulan lah sebagai renungan malam ini ya, sebelum kita tidur. Jangan terlalu malam juga tidurnya Bapak Saudara. Karena ini dalam masa pandemi harus jangan begadang lah kira-kira. Kecuali kalau terlalu sangat perlu. Yang kedua, mari kita tambahkan dulu tadi pemahaman kita di atas dengan pertobatan sejati. Pertobatan itu, metanoia itu berubah pikiran. Bisa juga dalam konteks yang kita sedang bicara ini berubah fokus. Tadinya fokusnya ke jasmani, sekarang yang ke rohani.
tadinya ke lahiriah, sekarang yang batiniah. Nah ini pertobatan sejati ini setiap anak Tuhan harus mengalami. Kalau dia pengajarannya masih jasmani ya, berkat-berkat yang dia ucapkan masih jasmani, ya semuanya masih seru jasmani. Ini bisa juga kita bilang ini orang belum bertobat sungguh-sungguh, belum berubah fokusnya. Nah kalau dia udah bertobat, dia akan fokus kepada yang batiniah, ya. Bukan dia nggak peduli dengan yang jasmani, bukan, salah juga nanti ya, karena ayatnya ada cari dahulu kerajaan sorga kan gitu yang batinnya, nanti yang lainnya ditambahkan. Kita perlu juga mengurus urusan jasmani kita sewajarnya, tapi barangkali kalau ada berkat berkelebihan ya uang kita harus tahu juga gimana caranya investasi. Ada kan penasihat itu caranya supaya perlu juga, tapi itu sewajarnya aja lah. Karena bukan fokus hidup kita, bukan juga tujuan hidup kita. Jadi tetap kita harus batiniah ini, ya. Jadi pertobatan sejati itu kalau orang baik kehidupannya pribadi, fokusnya, pengajarannya, semuanya itu sudah batiniah. Itulah dia sudah bertobat, sudah berubah. Karena setiap orang manusia itu lahir manusia jasmani toh, pasti dia mikir yang jasmani. Tapi kalau udah berubah, bertobat, nah dia akan mikir yang rohani. Kalau Paulus bilang pikirkanlah yang di atas, kiranya begitu. Nah mari kita tambahkan lagi satu poin lagi sebelum kita ambil kesimpulan akhir lah dalam renungan malam hari ini. Mari kita tambahkan mengenai poin kesenangan dan kebahagiaan. Karena kalau kesenangan ini pasti yang jasmani, ya semuanya dirasakan jiwa ya. Jiwalah yang merasakan semuanya kesenangan maupun kebahagiaan. Misalnya kalau kesenangan yang jasmani, kita makan enak, senang. Jiwa kita merasakan senang. Walaupun yang kita cicip itu secara jasmani. Kalau kesenangan uang ada uang, senang. Udah pastilah ya kan. Bisa beli ini, bisa beli itu dan sebagainya ya. Dipuji orang dan sebagainya. Itu ada kesenangan yang dirasakan oleh jiwa, kesenangan apa? Yang karena perkara-perkara jasmani. Dan itu dari Tuhan, jangan salah. Jangan juga ada orang bilang kalau kesenangan itu dari setan itu. Jadi maksudnya yang susah-susah, yang sengsara, yang babak belur itu dari Tuhan. Waduh. Kitab Pengkhotbah bilang kalau orang mengecap makanan dia rasa enak, itu dari Tuhan. Iblis itu gak bisa ngasih apa-apa. Dia orang gelarnya pembunuh dan pendusta. Gak ada dibilang iblis bisa ngasih ini ngasih itu. Pembunuh dan pendusta. Ya. Jadi kalau ada orang menikmati kesenangan karena makan minuman, karena ada uang banyak, kesenangan bercinta apa sebagainya, itu dari Tuhan. Kenikmatan itu, ya. Hanya kalau kesenangan ini, nah ini yang namanya sementara. Nah, Yesus juga bilang kalau kamu minum air yang ini, kamu minum haus lagi. Makan yang enak pun sekalipun makan lapar lagi. Ya, apapun semuanya sementara. Memang begitu didesain oleh Tuhan. Tidak ada salahnya dengan itu. Kesenangannya memang begitu, namanya juga kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan ini yang ditawarkan Yesus dalam ucapan bahagia ini. Ini batiniah. Berbahagialah orang yang lembut, ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran dan sebagainya. Ya. Itu kalau saudara lihat istilah berbahagia Matius 5 itu, atau barangkali Lukas juga ada, Lukas 6 itu kalau tidak salah itu. Itu kalau dilihat istilah bahagia tidak pernah dikaitkan dengan yang jasmani. Selalu dikaitkan dengan karakter spiritual, ya spiritual. Ya. Karena kebahagiaan itu adalah yang bersumber dari dalam batin, yang dirasakan oleh jiwa kita juga. Jiwa kita jadi damai, nggak takut, nggak stres, nggak gelisah. Nah, dalam konteks inilah orang yang udah bahagia karena batinnya benar di hadapan Tuhan begitu. Nah, kepada orang yang seperti inilah Rasul Yohanes tadi ngomong, aku berdoa semoga badanmu sehat, nggak sakit-sakit, engkau cukup dan sebagainya. Yang jasmaninya doakan.
Jadi, mari kita tarik dulu kesimpulan yang akhir lah. Ini renungan malam ya, namanya juga renungan malam ya, jangan terlalu lama. Kesimpulannya bagaimana? Saya mau baca ayat terakhir lah ya dari Wahyu. Pasal yang ini gereja Laodikia ya, pasal ketiga. Saya bacakan ayat 18 ini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli. Ini ingat ya saudaraku, ini enggak gratis, dalam arti ada perbuatan dalam kasih karunia yang harus kita lakukan. Namanya juga membeli, harus ada uang. Ya harus ada sesuatu harga yang harus kita bayar ya. Tapi tetap dalam kasih karunia ya. Dikatakan di sini, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Yang pertama emas. Emas di sini karakter daripada simbol daripada karakter ilahi. Karakter Tuhan itu disimbolkan dengan emas ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, jenis Tuhan itu yang dimiliki oleh Zoe, oleh hidup Tuhan itu. Ini emas. Yang kedua, agak di sini membeli daripada kau emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Nah ini dia. Kaya secara spiritual maksudnya di sini ya, dengan cara membeli karakter Tuhan itu. Terus berikut juga pakaian putih. Pakaian di sini simbol perbuatan yang benar dari orang kudus. Pakaian. Jadi dikatakan di sini supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi kita punya perbuatan lah. Karena ini masalah yang akan dihakimi di hadapan Tuhan itu. Pada hari penghakiman itu perbuatan kita. Kalau kita nggak punya perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, wah itu sama juga telanjang ya kan, malu. Nanti di hari penghakiman. Ya. Jadi suruh beli pakaian putih ya. Baru yang terakhir minyak. Bisa ini simbol Roh Kudus untuk melumas mata kita supaya kita dapat melihat, dalam arti melihat dengan tepat. Melihat sesuatu dengan cara Tuhan melihat. Kalau nanti ada masalah, ada berkat, ada tantangan, ada kesusahan, ada apapun juga, kita bisa melihat semuanya itu dengan penglihatan dari Tuhan. Wah ini baru mantap ini ya. Baru ini dibilang ini kaya kita ini. Punya emas. Ya, karakter Tuhan. Ada pakaian putih, berkenan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus juga. Nah ini kalau kita nggak fokus kepada yang batiniah, nggak bisa kita memiliki ini. Jadi kesimpulannya, di atas segala kesimpulan yang di sini nih, ya marilah kita mulai fokus ya, mencari hal-hal yang bersifat batiniah, mencari emas, membeli emas yang dari Tuhan itu, karakter Tuhan, membeli pakaian putih ya, perbuatan yang di dalam roh. Setelah itu minyak ya, supaya membuat kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Puji Tuhan, semoga renungan malam ini ya pengantar tidur lah ya, membuat kita merenung-renung lah, dan kita kembali bangun pagi semangat untuk mencari harta yang sejati. Puji Tuhan, haleluya, amin.